Halo semuanya, kembali lagi di Rebel Rupiah. So hari ini aku antusias banget juga untuk bawain berita ini ya, karena ini bisa dibilang the big win ya untuk para komunitas kripto gitu. Karena sebelumnya kita juga udah buat video ya, katalis bull run gitu yang akan memicu bull run. Nah itu apa aja katalisnya? Itu di akhir tahun lalu kita buat video ya, salah satunya tentang keputusan dari persidangan XRP versus SEC. Nah di hari ini tuh udah keluar ya, kemarin malam deh itu kalau nggak salah sekitar jam 12 kurang itu aku melihat berita dan juga langsung hijau pasar semua. Mungkin teman-teman semua merasakan kebahagiaannya di sini ya, apalagi buat teman-teman yang hold XRP sekian lama itu udah setia gitu istilahnya menanti XRP ini win atau lose di persidangan kali ini. Oke, di video kali ini kita akan bedah keputusan hakim yang singkat ini ya, apa sih pro dan kontranya buat kita dan gimana sih pandangan ke depannya, siapa aja yang diuntungkan untuk keputusan kali ini. So langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke guys, sebelum kita lanjut aku mau ingetin nih buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dan juga ikuti quiz kita di Zilli karena itu giveaway-nya total hadiah 1 Ethereum atau senilai 30 juta untuk di hari ini guys. Langsung saja caranya gampang teman-teman, tinggal klik link yang ada di deskripsi, langsung saja jalankan misinya dan pengundian akan dilakukan ketika Rebel Rupiah sudah mencapai 150.000 subscriber. Semakin cepat angka tersebut tercapai, semakin cepat perundian giveaway-nya. Dan juga buat teman-teman yang pengen membership lifetime atau seumur hidup ya, langsung aja teman-teman bisa minting RT dan FT, linknya sudah ada di deskripsi. Bisa teman-teman minting seharga 0,1 ETH, langsung dapatkan akses member eksklusif dari Rebel Rupiah seumur hidup kalian. By the way, buat teman-teman yang pengen datang dan juga meet up bareng Rebel Rupiah, bisa datang di eventnya CoinFest pada tanggal 24 sampai 25 Agustus yang tempatnya ada di Bali. Nah di event festival ini bisa dibilang festival terbesar di Asia untuk Web3 gitu, jadi banyak banget ada speaker dari luar gitu. Dan juga buat teman-teman yang belum order tiketnya, langsung aja bisa order menggunakan kode Republik 1 ini dan dapatkan diskon yang tersedia. So lumayan banget, ini eventnya ada di Bali, hitung-hitung juga holiday di musim panas ya, dan juga bisa nongkrong bareng tim RR di sana nanti. See you on event guys. Well, di hari ini tuh Hakim Analisa Torres ya, itu nama hakimnya, itu telah mengeluarkan keputusan pengadilan ya meskipun singkat dalam kasus SEC dan juga Ripple saat ini. Nah pada kasus ini itu sudah terjadi pada tahun 2020 guys. Jadi SEC itu mendakwa atau istilahnya menggugat Ripple, perusahaan Ripple Labs itu tidak mendaftarkan XRP itu sebagai token sekuritas gitu, sebelum mereka itu menjual senilai 1,38 miliar atau dalam pertimbangan lainnya. Nah jadi bingung kan, apa sih yang dimaksud sekuritas gitu kan, kenapa bisa XRP yang digugat pada saat itu gitu. Nah kalau kita lihat gimana sih suatu aset tuh bisa dibilang aset itu sebuah sekuritas gitu kan, mungkin kita bertanya-tanya gitu kenapa XRP yang bisa terkena, dan juga kasus-kasus sebelumnya ada dari Sol, Matic, nah itu yang dianggap sebagai sekuritas gitu kan oleh si SEC ini. Nah jadi di sini ada 4 kriteria ya sehingga suatu transaksi itu bisa disebut sebagai sekuritas. Nah di sini menurut uji HW, nah suatu transaksi yang akan dianggap sebagai investasi atau penawaran sekuritas jika memenuhi 4 kriteria di bawah ini. Nah jadi kita akan baca nih. Yang pertama itu ada terdapat penawaran atau penjualan dari suatu investasi dalam bentuk uang, aset atau uang digital. Nah yang kedua, investasi tersebut tuh dilakukan dalam suatu usaha yang umumnya dioperasikan oleh pihak ketiga atau istilahnya orang lain lah, tapi diharapkan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Nah yang ketiga, keuntungan ini diharapkan berasal dari upaya yang dilakukan oleh orang lain atau pihak ketiga tadi. Nah yang keempat, investor ini tidak memiliki kontrol utama atau pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan atau operasi terhadap investasi mereka. Nah kalau kita lihat sebenarnya bahkan beberapa transaksi komoditas ya dapat dianggap sebagai kontrak investasi atau sekuritas tadi, tergantung gimana sih cara mereka menjualnya terhadap keadaan penjualan mereka. Nah jadi di sini kita udah ada bayangan lah sedikit ya, kenapa sih bisa dibilang sekuritas gitu kan. Oke, kalau kita lihat dari klaimnya SEC itu ya, bahwa SEC itu mengklaim beberapa bentuk transaksi dari XRP itu merupakan penawaran dan penjualan yang tidak terdaftar. Nah tapi setelah diteliti lagi nih oleh pengadilan, mereka tuh menemukan bahwa hanya ada satu tindakan yang bisa dinyatakan terkait hal tersebut, yaitu merupakan penjualan terhadap institusional. Nah kalau kita lihat di industri kripto kan banyak kan project A gitu contohnya. Nah mereka ini sebelum launching produk mereka itu mereka melakukan sebelum public raise itu ada namanya seed raise gitu kan, mungkin kan, atau istilahnya private sale. Nah jadi dalam kasus ini tuh XRP dikenakan karena ini termasuk dari memenuhi keempat unsur uji HW tadi, karena istilahnya mereka sebelum launching sudah mendapatkan investor yang dimana investor itu akan mengharapkan Ripple itu menggunakan modal mereka untuk mengelola perusahaannya dan membuat keuntungan. Nah hanya poin itu yang masuk terhadap tuntutan ini yang dianggap sekuritas.
Nah, kalau yang tidak dianggap sekuritas untuk XRP ini karena mereka dulu ada juga penjualan di sekunder atau istilahnya penjualan di exchange lah, ada order booknya. Nah, itu tidak dianggap sekuritas oleh pengadilan. Nah, selain itu distribusi token XRP ini untuk membayar karyawan mereka ya, membayar karyawan ataupun pihak ketiga yang berkontribusi juga dalam hal di XRP ini tidak dianggap sebagai sekuritas karena itu tidak ada injeksi modal terkait dari investor ya ke dalam Ripple dalam skema hal ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari keputusan hakim tadi itu menimbulkan ya rasa bahagia karena sudah menang juga, tapi menimbulkan pertanyaan gitu kan. Secara kita tahu dari project-project itu, dari beberapa project di kripto itu mendapatkan investasi di awal dari investor gitu kan, atau istilahnya dari VC lah atau dari apapun itu. Nah, itu akan menjadi pertanyaan apakah boleh suatu project itu istilahnya raise fund di awal secara private sale untuk kedepannya. Nah, itu karena sudah ada keputusan seperti tadi mungkin itu agak berpikir dua kali untuk sekarang ya. Dan juga mungkin kedepannya kita akan kembali lagi dengan cara ICO di exchange gitu kan, melalui book order gitu kan. Nah, itu yang masih menjadi kontroversi untuk sekarang gitu. Selain itu menguntungkan juga buat kita sebagai komunitas kripto karena sudah ada istilahnya gambaran titik cerah untuk regulasi kedepannya. Nah, kalau kita lihat ya dari salah satu tweet Tom Emmer. Nah, Tom Emmer ini adalah seorang jaksa dan juga politikus ya. Nah, si Tom ini nge-tweet ya. Coba kita highlight yang belakangnya deh. Now let's make it law gitu. Jadi istilahnya kedepannya udah tergambar lah ya gimana sih peraturan dan juga legalitas dari si kripto ini. Oke, kenapa bisa dibilang ya keputusan pengadilan saat ini tuh dianggap sangat penting di dunia kripto gitu. Karena ini dampaknya luas banget teman-teman gitu. Bukan hanya terkait halnya dengan XRP, melainpun juga terhadap altcoin lainnya. Karena banyak yang nge-tweet juga kemarin itu kan, wah ini saatnya alt season gitu kan, karena sudah keluar keputusan dari hakim yang dimana ini akan berdampak juga kepada altcoin lainnya yang dianggap sebagai sekuritas oleh SEC kemarin. Oke, lantas siapa saja yang diuntungkan dalam hal ini? Untuk sekarang mungkin kita lihat di CoinGecko ini ya, koin apa aja sih yang kemarin sempat disinggung oleh SEC ya, yang dibilang sekuritas. Di sini kan ada Solana, habis itu ada Matic juga. Nah, di sini tuh udah kenaikannya 2 digit gitu dari kemarin, dan juga XRP tentunya ya sampai 70% di pagi hari tadi. Nah, bukan hanya itu saja yang diuntungkan dari koin-koin tadi. Kita melihat juga dari perusahaan si Coinbase gitu, yang dimana ini exchange yang besar di Amerika Serikat. Ini juga diuntungkan kalau kita melihat dari pergerakan harga sahamnya ini naik sekitar 25% gitu di pagi hari tadi gitu. Oke, kalau kita melihat dari kesimpulannya untuk hari ini, mungkin kita lihat dari cuitannya si Adam Cochran gitu. Mungkin teman-teman udah tahu siapa sih Adam Cochran ini. Nah, di sini dia udah membuat kesimpulan ya. Yang pertama itu don't do institutional private round. Nah, tadi sebagai investor awal. Nah, yang kedua itu sell via exchange gitu, atau ICO lah di exchange gitu kan, untuk biar tidak dikategorikan sekuritas lagi gitu. Yang ketiga itu distribute via protokol natively, jadi distribusinya di protokolnya sendiri lah ya gitu. Yang terakhir nih teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Oke, itu adalah sebuah kemenangan bagi komunitas kripto. Tapi kita harus waspada lagi nih, gimana sih langkah selanjutnya? Kita lihat dari sisinya si SEC. Apakah mereka terima begitu saja kekalahannya? Nah, kalau kita lihat dari SEC ini masih bisa melanjutkan tuntutan mereka itu ya, tuntutan terhadap Ripple tadi atas penjualan mereka ke institusional yang tidak terdaftar. Nah, mungkin kalau kita lihat apakah ada season selanjutnya nih, udah kayak film jadi ya kan, apakah ada season selanjutnya lagi terkait halnya tuntutan si SEC ini terhadap si XRP, yang dimana kemungkinan SEC bisa melakukan banding atas putusan yang dikeluarkan hakim di hari ini. So guys, gimana komentar kalian terkait kasus ini, dan apakah ini akan menjadikan alt season kembali lagi? Tolong komen di bawah. Dan juga buat teman-teman mungkin ada yang ketinggalan dari katalis satu ini, mungkin teman-teman bisa flashback lagi ke video kita di akhir tahun itu mengenai katalis-katalis bull run gitu kalau nggak salah judulnya. Teman-teman bisa nonton apa sih katalis-katalis yang harus diperhatikan di tahun 2023 ini, supaya teman-teman nggak ketinggalan hijaunya market seperti di hari ini. So, sampai sini aja videonya. Congrats buat teman-teman yang masih hold XRP dari dulu, setia menunggu kasus ini selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!